terakhir Allah kirim duit sama saya 8 miliar total kan gitu Pak ya, dari teman saya tanpa bunga, satu, tanpa jaminan, dua, ya kan Pak, dan nggak pernah dia bertanya sama saya kapan saya kembalikan. Kali ini kita bersyukur kedatangan tamu istimewa kita. Beliau adalah dulu profesional, sudah nyaman di bank, ternyata beliau tinggalkan profesional itu dan memilih jadi pengusaha. Nah, ini Mitra JT perlu tahu apa yang membuat beliau keluar dan bagaimana perkembangan aset beliau setelah keluar dari profesional itu. Inilah tamu kita. Selamat sore Pak Wanda. Selamat sore Salam Pak dulu. Dokter. Beliau adalah Pak Wanda Setiawan. Dulu kerja di bankir, bukan sebagai pemilik bank ya. Bukan Pak. Artinya kerja di bank. Beliau sudah Pak. profesional di bank, sudah dapat gaji tiap bulan dan posisinya juga nyaman. Ternyata dalam perjalanannya beliau memutuskan, susah itu memutuskan untuk keluar dari zona nyaman itu dan memilih menjadi pengusaha. Kira-kira Pak, apa yang memotivasi Bapak dulu kemarin keluar dari bank itu? Ada berbagai macam alasan lah Pak, tapi muaranya satu tujuan. Yang pertama dulu ketika masih kuliah, saya ngantar SPP adik saya. Terus saya pengen kerja di bank seperti ini kan gitu Pak. Saya nggak pengen kerja di bank konvensional waktu itu. Tapi alhamdulillahnya setelah itu saya, walaupun tadinya nggak pengen kerja kan Pak ya, pengennya wira swasta, tapi udah di sekolah kan, masa minta duit lagi sama orang tua untuk modal usaha kan. Akhirnya cari kerja ya dapat kerja. Terus ternyata ya saya ditempatkan di bank yang mirip-mirip. Terus, mungkin kita tidak sebut nama Pak. Oh iya Pak, nanti harus bayar promosinya kan gitu Pak. Nah, terus di setengah jalan saya berpikir lagi sambil bekerja, saya harus cepat berhenti kerja. Karena saya tadinya pengennya wira swasta gitu kan Pak. Nah, terus saya mulai bikin usaha gitu kan Pak. Waktu itu masih ada pinjaman pegawai pertama kali saya kerjakan, pinjaman pegawai itu. Bukan, sekarang kan waktu itu sudah kerja di bank. Iya, 6 bulan setelah itu Pak, saya langsung ngajukan pinjaman Cuma pegawai 6 bulan? Pak. Iya. Langsung berhenti? Enggak, saya kerjanya 6 tahun Pak. Dan 6 tahun bekerja? 6 tahun, iya. Dan alhamdulillah selama 6 tahun itu mungkin kalau pengen berhenti udah ada 1000 kali saya rasa Pak. Oh gitu. Nah, waktu itu ada desakan ingin merdeka ya? Iya Pak. Nah, terus saya jalani, terus saya mulai udah nggak Pak. Pertama desakannya memang untuk kita wira swasta ya Pak Dokter. Terus lama-lama saya mulai, ini saya mohon maaf, ini kan masalah keyakinan Pak. Kalau diperdebatkan juga percuma, karena kan tergantung sudut pandang kita masing-masing. Nah, waktu itu saya merasa ini bank walaupun dia agak berat nih Pak, tapi kita sampaikan saja lah. Kita tidak sebut nama. Ya, kita tidak dalam hal ini kita tidak berdebat karena kan sudut pandang kita berbeda-beda. Saya merasa selain saya mau berhenti tadi Pak ya, bank ini juga walaupun syariah dia menurut saya memang nggak syariah gitu loh Pak, menurut saya ya Pak ya. Akhirnya di tengah kebingungan dan keinginan itu semua, akhirnya setelah 6 tahun bekerja saya berhenti. Dan waktu itu usaha udah mulai jalan juga memang. Nah, terus pada dasarnya waktu itu saya bikin usaha yang terakhir ya Pak ya. Setelah 6 tahun berhenti, iya, bikin usaha. Apa itu? Sebelumnya udah bikin ya Pak ya. Oh, sambil kerja? Iya, sambil kerja. Nggak boleh dong. Ya, itu boleh. Nah, itu satu lagi. Bahwasanya kita sambil bekerja, terus kita berusaha, berarti kita korupsi waktu gitu loh. Nah, jadi kalau kita korupsi waktu, ya seharusnya kan gaji kita minta dipotong sama perusahaan. Pak, potong gaji saya karena saya korupsi waktu. Tapi kan itu tidak terjadi ya Pak ya. Itu. Bukan kita sok lurus hidupnya tidak, tapi itu komitmennya begitu. Kalau tidak setuju ya berhenti bekerja atau berhenti berusaha, pilih salah satu ya Pak Haji. Nah, gitu menurut saya waktu itu Pak. Akhirnya saya pilih berhenti. Saya pilih berhenti, terus saya mulai berusaha. Saya udah berusaha, tinggal meneruskan. Ketika awal-awal saya di properti waktu itu ya Pak. Oh, perpilihan usahanya properti ya? Iya. Rumah lah ya? Iya, saya belajar dari Pak Haji juga waktu itu kan begitu Pak, sama Pak Dokter. Buka rahasia pula nih. Terus? Nah, terus setelah itu jalan beberapa tahun saya nggak ada pinjaman uang di bank waktu itu sama sekali Pak ya. Setelah itu ketemu teman lama Pak, salah satu bagian kredit juga ada di bank. Ketemu, Wanda, apa usaha sekarang? Ini Pak, butuh modal? Enggak Pak. Terus saya pergi. Gaya lah ya. Waktu itu memang nggak butuh duit memang sama sekali Pak. Biasanya kita yang minta ke bank. Iya, waktu itu kan saya memproses kredit orang Pak. Nah, jadi memang waktu itu dosa saya juga banyak tuh.
memproses kredit orang. Dan kebetulan waktu itu Pak Dokter nasabah saya juga waktu itu. Jadi kita terbuka aja Pak Haji biar lebih enak gitu. Karena udah hijrah kan. Iya. Nah, seharusnya pada saat itu kan kita udah punya keyakinan dan mental yang kuat Pak Haji. Kita nggak butuh duit bank sama sekali. Habis itu ngobrol-ngobrol sama kawan, ditawarin ya kan Pak, ambil aja lah, gampang cuma segini doang gitu kan Pak. Kita ambil, disitulah mulai kita goyang kan Pak. Tapi goyang yang paling kuat itu ketika kita membangun sebuah proyek di luar kota Pak Haji. Waktu itu hati saya ketika pinjaman yang pertama di tengah jalan itu udah saya ambil, itu kan sebenarnya masih aman-aman saja semuanya Pak Haji. Jadi di tengah jalan saya berpikir lagi, kemarin kan nggak mau pakai duit bank gitu kan Pak, kok saya pinjam. Habis itu saya mulai jalan, terus saya kerjakan suatu proyek di luar kota yang saya perkirakan RAB-nya 5 miliar. Di saat itulah saya berkeras bahwasanya ya Allah aku tidak akan minjam duit di bank lagi. Dan itu pada saat itu keadaan baik-baik saja Pak Haji. Tapi bukit yang saya mau daki itu tingginya kira-kira 500 meter gitu Pak Haji. Akhirnya saya daki sendiri Pak Haji tanpa duit bank. Dan memang waktu itu sudah komitmen tidak pinjam duit bank sama sekali. Nah, disitulah mulai kena kita Pak Haji. Mendaki bukit yang 5 miliar tadi ini. RAB-nya 5 miliar. Saya daki sendiri Pak Haji. Sampai kira-kira di angka 2,5 miliar lah putus napas kita kan Pak Haji. Langsung semuanya tumbang kan Pak Haji. Nah, ketika tumbang, saya ketemu sama kawan-kawan yang lama-lama lagi, sama kawan-kawan di bank dari kan Pak, melihat saya udah jatuh gitu, mereka menawarkan duit Pak, yang satu 1,5 miliar, yang satu 1 miliar, yang satu 3 miliar. Bank nih? Ya bank semua. Akhirnya tertarik lah. Waktu itu pilihan saya cuman sumber duit yang ada dari bank, karena kan ini udah mati semua nih Pak Haji. Yang proyek yang saya bangun itu udah mati, ini harus disuntik, kalau nggak disuntik nggak hidup gitu Pak Haji. Mati. Ya, terus habis sholat asar di depan kantor proyek kita itu Pak Haji, saya keluar habis sholat asar, saya tengok lah proyek saya itu kan, terus saya bilang begini, ya Allah, aku tidak akan pinjam duit di bank sama sekali, biarlah usaha ini hancur semua, yang penting engkau ampuni dosa-dosa kita, dosa-dosa saya gitu maksudnya Pak Haji. Kenapa? Pertama, saya kan pernah minjam duit di bank Pak Haji, dan sebelumnya saya ikut menyalurkan kredit di bank itu juga. Berarti kan dosa saya 2 nih Pak Haji. Kalau misalnya Pak Haji ada pinjaman di bank, berarti Pak Haji kan dosa minjam duit di bank saja. Sementara saya mengajak orang meminjam duit di bank gitu. Jadi dosa saya 2. Akhirnya saya bilang begini, ya Allah, aku tidak akan pernah meminjakkan kakiku ke bank lagi, biarlah ini hancur semua, semoga engkau jadikan kafarat atas dosa-dosaku. Dan aku percaya engkau tidak akan pernah mengingkari janjimu kepada hambamu, dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan jalan yang keluar. Nah, ini yang satu lagi yang paling saya yakini waktu itu Pak Haji, walaupun memang udah gelap dunia ini rasanya, barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan menggantikannya dengan yang lebih baik. Wish, merinding kita Pak. Ya, saya pun merinding juga nih Pak Haji. Iya. Jadi waktu itu saya punya pilihan 3 orang kenalan lama kan Pak. 1 miliar, 1,5 miliar, sama 3 miliar. Tinggal pilih mana nih, karena kan kawan baik semua Pak Haji. Nggak saya ambil, biarlah hancur semuanya kan gitu. Yang penting dosa saya diampuni. Karena kalau kita percaya ada hidup setelah hidup kan gitu Pak. Kita mati kan ada hidup lagi setelah itu. Maka tidak akan kita lakukan itu. Nah, alhamdulillahnya Pak Haji, 8 bulan cuma saya susah. Tapi dalam 9 bulan saya susah cuman menunggu, berhenti semua, stagnan. Kerjaan saya cuman minta ampun aja ke Tuhan. Ya, istighfar aja selama 8 bulan, 10 bulan itu. Nah, dalam periode itu saya baca Quran 1 ayat, 1 arti, 1 tafsir. Selama 8-10 bulan. Kerja saya cuma itu aja. Khatam lah Pak Haji, tak pernah pakai khatam gitu. Tapi itu pada saat kita sehat tidak pernah kita kerjakan. Kalau baca Quran oke lah kan Pak Haji ya. Tapi kita baca 1 ayat, 1 arti, 1 tafsir. 30 juz begitu. Itu aja kerja kita. Allah selesaikan satu-satu. Akhirnya Allah kirim pertolongan kepada saya. Ini kan janji Allah tadi Pak. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena aku, kata Allah, maka akan aku ganti dengan yang lebih baik. Saya butuh duit untuk menyelesaikan proyek saya. Ada tawaran dari bank. Terus enggak saya ambil ini, saya tewasin gitu Pak Haji. Tapi kalau saya ambil ini, saya yakin enggak bakalan selesai juga urusan saya. Tambah tewas saya. Karena apa? Itu janji Allah. Dan kita sudah ditegur kan begitu. Akhirnya Allah kirim pertolongan melalui kawan-kawan kita semua segala macam. Terakhir Allah kirim duit sama saya 8 miliar. Total kan gitu Pak ya. Dari teman saya tanpa bunga. 1, tanpa jaminan. 2 ya kan Pak. Dan nggak pernah dia bertanya sama saya kapan saya kembalikan. Masya Allah.
Nah, janjinya Itulah tadi janji Allah iya, Pak. tentang orang yang hijrah. Nah, janjinya Allah tadi, barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Pak Haji kan, kita tinggalkan riba ini tadi, akan Allah ganti dengan yang lebih baik. Iya. Ini tadi orang kan nawarin Pak Haji 1 miliar, 1,5 miliar, 3 Tiga, miliar. ya. Berarti kalaupun dijumlah, Mm-mm. baru berapa Pak Haji? 4 miliar. 5 miliar setengah. Ini kan pakai jaminan semua dan Iya. pakai agunan dan pakai bunga, Pak Haji. Barang aset kita pun jaminan melayang. Iya, yang ini alhamdulillah tidak, Pak Haji. Masya Allah. Itulah janji Allah. Nah, yang apanya Pak Haji, yang paling pentingnya bagi saya adalah Allah itu tidak pernah menyuruh umat Islam punya bank. Dalam Al-Quran tidak ada ya? Tidak ada. Tak ada. Nah. Tapi jual beli ada. Jual beli ada. Wahallallahu bai'a Wa harrama wa harrama riba. Jual beli tidak ada. Iya. Dibilang Allah bikin bank tidak ada. Iya. Menarik ini. Jadi- Bincang-bincang sore kita ini menarik. Kita cut dulu ya. Siap Pak Haji. Jadi pemirsa, mungkin karena waktu, ini kita undang beliau sesi berikutnya, yaitu tentang tema hijrah ya. Iya, Itu Pak Haji. menarik sekali itu, cuma karena episodenya terlalu pendek. Siap Pak. Nanti banyak download orang. Jadi kita cut dulu. Siap, Pak Sesi Haji. berikutnya mungkin kita bikin bahwa ternyata Allah mewujudkan janjinya bagi orang yang yakin terhadap firman-Nya. Betul Pak Haji, Dan pasti. tidak ada satu firman pun yang tidak dipastikan Allah untuk menepatinya, karena Allah maha menepati janjinya. Bagi mitra JT dimanapun Anda berada, jangan cari dalil-dalil lain, kembali kepada Al-Quran. Apa yang ada di Al-Quran itulah sebenarnya sumber hukum yang tertinggi. Patuhi dan kerjakan saja.